Pantai Parangkusumo termasuk pantai yang dikeramatkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan Yogyakarta. Di balik keindahannya yang eksotis, Parangkusumo menyimpan sejarah masa lalu yang penuh misteri. Konon kabarnya, di Parangkusumo terdapat gerbang kerajaan gaib yang dipimpin oleh Kanjeng Nyai Roro Kidul. Sosok misterius yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pendiri Kerajaan Mataram yang bergelar Panembahan Senopati. Pantai Parangkusumo menyimpan sebuah situs yang bernuansa sakral dan diyakini sebagai cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram. Di tempat ini pula beredar cerita masyarakat bahwa terjadi pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti terus penelusuran saya. Hai Jody, wah apa kabar nih? Baik. Baik ya. Yuk kita jalan sana yuk. Yuk. Bersama sahabat saya Jody, kami menyusuri pantai yang berpasir halus kehitaman, diiringi nyanyian ombak laut selatan yang berdebur kencang. Tak jauh dari bibir pantai Parangkusumo, terdapat sebuah situs yang merekam jejak sejarah dari dua tokoh yang mewarnai kisah peradaban Jawa. Situs Cepuri Parangkusumo namanya. Situs yang diyakini sebagai lokasi pertemuan antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Nyai Roro Kidul. Kisah Cepuri berawal dari keinginan Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan dari Selo yang bercita-cita membangun kerajaan baru. Berbekal nasihat pamannya yang bernama Ki Juru Mertani, Danang Sutawijaya lalu pergi bersemedi di Laut Selatan. Tekadnya bulat untuk mewujudkan mimpinya membangun Mataram. Hal ini tentu saja meresahkan penghuni kerajaan gaib Laut Selatan yang dipimpin Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Ia lalu keluar dari istananya menjumpai Danang Sutawijaya dan meminta Danang untuk menghentikan semedinya. Kerajaan gaib Pantai Selatan bersedia mendukung Danang Sutawijaya membangun Mataram. Danang Sutawijaya inilah yang akhirnya dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Betul mau membantu dengan persyaratan dia mau jadi suaminya sampai anak cucunya, tapi suami secara goib. Karena kadang itu kan goib, Panembahan Senopati kan manusia. Hubungan antara penguasa Laut Selatan dengan pendiri Kerajaan Mataram terus terabadikan lewat berbagai ritual yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Bukan sekedar tradisi semata, tapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan dengan alam yang disimbolisasikan dengan penghormatan terhadap keberadaan Keraton Pantai Selatan. Setiap tahunnya di sini ada ritual labuhan dalam itu. Ya, tepatnya bulan Rajab, kalau yang ke-10 ini tanggal 30 Jawa. Itu upacara di sini lantas dibawa ke Pantai Selatan Laut untuk apa istilahnya menjalin berhubungannya antara keraton sama keraton kidul itu. Rasa penasaran saya tentang peristiwa yang terjadi di Cepuri semakin menjadi-jadi. Bersama Jody, saya lalu memberanikan diri mengunjungi Selo Gilang. Selamat siang Pak Rio, saya Inisya dari Trans 7. Ini batu
batu hitam ini namanya batu gilang atau batu cinta. Kalau sekarang banyak yang nyebutnya batu cinta, dulu namanya batu gilang. Itu kenapa Pak dinamakan sebagai batu cinta? Itu tempat pertemuan antara Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Nah kalau Panembahan Senopati sendiri kan merupakan cikal bakal dari ada hubungan erat dengan Yogyakarta sendiri. Apakah sampai sekarang masih ada hubungan dengan dari Nyai Roro Kidul sendiri? Nah, gini, itu waktu itu terjadi sesuatu yang lebih luas bahwa Ratu Kidul akan membantu anak keturunan dari Senopati dan dia akan menjadi, dalam mitos atau legendanya, dia akan menjadi istri dari Raja-Raja Mataram. Nah, dalam konteks seperti itu tentunya masih berlaku hubungan itu, baik dengan Kerajaan Mataram yang ada di Jogja ini maupun yang ada di Solo, itu masih berlaku. Termasuk waktu wisuda Raja Jogja, itu yang duduk di kereta kencana itu hanya raja. Asumsinya, kepercayaannya di sampingnya itu Ratu Kidul. Sedang ratu yang manusia, yang dalam posisi manusia itu di kereta yang lain. Itu salah satu pengakuan bahwa Ratu Kidul masih istri dari raja-raja Jawa sampai hari ini. Sepertinya akan menarik jika kita menggali informasi lain dari sisi yang berbeda. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia.